Semoga tadi cuma mimpi. Kenapa lampunya mati? Ini kan gantungan kuncinya Maria. Aduh, Maria please, kamu jangan ganggu aku please. Aduh, aku takut. Stop ganggu aku please. Aduh. Waduh, kayaknya ada kecelakaan nih. Iya Pak, kita tolongin yuk. Ayo. Bisa Pak? Bilangin Pak. Mbak, loh? Pak cepetan Pak, mobilnya berasap Pak. Iya. Ya Tuhan. Dari sekian banyak cowok, kenapa sih kamu pilih Ivan? Udah jelas-jelas dia tuh playboy. Fa, Ivan itu cowok baik-baik. Kamu ini kenapa sih? Ivan punya salah apa sama kamu? Maria, please. Ini tuh bukan masalah dendam pribadi. Tapi emang dia tuh suka mainin cewek kok. Udah deh, kamu tuh gak usah jelek-jelekin Ivan. Ivan itu cowok baik-baik. Hah? Cowok baik-baik kamu bilang? Orang dia playboy. Stop ya, Fa. Bilang aja kalau kamu itu iri. Karena sampai sekarang kamu tuh belum juga punya pacar. Apa kamu bilang? Iri? Enak aja. Ngapain iri? Mendingan ya Maria, aku jomblo daripada punya pacar kayak Ivan. Roy, bantu tutup pintunya, Roy. Sebentar, Papa mau telepon ambulan. Tolong ambilin HP-nya di kantong Papa, sebelah kanan. Kemana dia pergi? Kok udah gak ada? Mana dia? Halo? Ambulan? Iya, saya lagi ada di Jalan Nanas. Ada kecelakaan. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Mbak. Loh, mau kemana kamu? Udah kamu di sini aja, jangan bikin Papa tambah pusing. Begitu lihat kecelakaan yang menimpa Eva, Roy dan papanya buru-buru menolong Eva. Roy sama sekali tidak menyangka peristiwa malam itu membuat dia terlibat dalam kasus pembunuhan misterius itu. Aku di mana ya? Kak, Maaf, kalian siapa? Syukurlah akhirnya kamu sadar. Saya Hasan, dan ini anak saya Roy. Tadi kami nemuin kamu pingsan di mobil, makanya kami langsung bawa kamu ke rumah sakit ini. tadi kakak kok bisa kecelakaan? Iya, tadi saya ngebut karena ketakutan. Saya diteror sama arwah Maria. Dia sahabat saya yang meninggal 2 minggu lalu karena bunuh diri. Maria! Kamu yang sabar ya. Doain aja arwah sahabat kamu itu bisa tenang. Gak mungkin. Maria gak bisa tenang gitu aja. Emangnya kenapa kak? Sebelum kejadian itu, Maria, dia diperkosa.
Tapi Maria nggak berani ngasih tahu siapa pelakunya. Temennya kakak, dia di antara dua alam. Arwahnya nggak tenang karena masih ada masalah yang harus diselesaikan. Kenapa kamu bisa tahu itu? Anak saya Roy adalah anak indigo. Jadi dia bisa tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Roy, apa kamu tahu maksud Maria nulis kata mati di kaca kamar mandi kakak? Kakak harus hati-hati. Jangan terlalu sering sendirian, Kak. Oh ya, Kak. Sebentar ya. Ini, Kak. Ini alamat rumah Roy. Kalau ada apa-apa datang aja ke rumah. Ya. Terima kasih ya Pak. Roy. Ya udah, ini kan udah malam, besok Ray juga harus sekolah. Kami pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak udah nolong saya. Cepat sembuh ya. Ya, terima kasih Pak. Ayo Ray. Ya. Karena menolong Eva, Roy jadi berurusan dengan hantu Maria yang meninggal di Jakarta Timur. Berita kematian Maria ini sangat heboh, bahkan jadi headline di koran-koran. Aku di mana? Kak, kakak mau kemana? Roy ikut ya. Soalnya Roy lagi nyasar. Nama kakak siapa? Maria. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Sakit! Mimpi barusan aneh banget. Kepala aku sakit banget. Kayaknya ada yang nggak beres sama mimpiku barusan. Sus, temen saya takut, Sus. Ini kan gantungan kunci Maria. Arwah penasaran Maria ternyata terus menghantuin Eva. Walaupun Roy melihat sesuatu dalam mimpinya, Roy masih belum tahu pasti apa keinginan Maria. Sampai akhirnya Roy melihat berita di TV. Mayat seorang mahasiswa kembali ditemukan. Hingga saat ini polisi belum menemukan titik terang dari kasus pembunuhan. Kayak pembunuhan berantai apa ya? Serem. Iya, tadi Papa juga baca di koran. Polisi belum menemukan petunjuk apapun. Mereka cuma taunya kedua korban teman dekat dan kuliah di kampus yang sama. Di setiap lokasi ditemukan korban, pasti ada tulisan mati. Ini mah, kayak ancaman gitu. Ini mirip banget. Kayak
yang diceritain sama Kak Eva. Ada tulisan mati di kamarnya. Kak Eva itu siapa, Roy? Yang Roy ceritain tuh loh kok. Lo kok lupa? Yang tentang kecelakaan itu. Siapa ya? Coba kok. Roy, tolong kakak. Hantu Maria terus-terusan mengganggu kakak. Roy merasa aku dendam pada Kak Maria. Ini gantungan kunci punya Maria. Udah kakak buang tapi selalu muncul lagi. Kakak pasti merasa bersalah banget ninggalin Kak Maria di waktu dia kecelakaan. Sekarang kakak sebaiknya balikin gantungan kunci ini ke rumah Kak Maria. Apa dengan cara itu Maria bisa berhenti ganggu kakak? Apa salahnya kalau kita coba? Ya udah Roy, terima kasih ya. Ya Kak. Kalau gitu Om, Tante, saya pamit ya. Ampun Maria. Ada apa, Roy? Kenapa, Roy? Gimana ininya? Gue diganggu sama hantunya Maria. Maria itu udah mati. Mana mungkin orang yang udah mati gangguin elu? Dia itu udah dikubur. Tapi ini kenyataannya bener, Van. Maria datang ke kampus tuh gangguin gue. Bahkan dia nyetek leher gue, Van. Dan lu tahu dia nulis apa di cermin? Dia nulis mati. Lu itu laki. Jangan cemen dong. Lo itu ngimpi ya? Orang mati itu jadi tanah, bukan jadi setan. Lagian setan macam apa sih yang keluar di siang bolong, enggak? Kalian berdua harus percaya sama gue. Kita udah salah masalahnya. Nggak seharusnya waktu itu kita ngelakuin itu sama Maria. Gak ada yang namanya hantu. Yang lo lihat itu hanyalah halusinasi. Contohnya selama ini gue gak pernah. Maria, sini dong gabung sama kita-kita. Enggak, aku tuh datang ke sini cuma mau ngomong sama Ivan. Alah, ngomong di sini aja udah. Kan itu ada Ivan, iya nggak? Ngomong di sini aja. Kamu mau kemana sih? Kalau kamu di sini pasti bakal lebih asik. Ayo dong cari tempat di sini. Ivan! Ivan ngomongin apaan sih? Sini aja udah. Ivan! Kalian harus percaya sama gue. Maria udah mati jadi arwah penasaran sekarang karena ingin balas dendam ke kita. Oke, sekarang gini gue jelasin ya. Temen kita udah 2 orang yang meninggal. Dan kita semua nggak tahu penyebabnya apa. Dan gue yakin banget ini pasti pembalasan arwah Maria. Gak mungkin. Maria itu udah mati. Dan lu tahu kan, Maria meninggal itu bukan gara-gara kita. Dia itu bunuh diri. Tapi masalahnya dia bunuh diri itu karena kita. Kalau nggak karena kita, dia nggak mungkin ngelakuin hal senekat itu. Lu ngomongnya halu, lu mending balik aja, balik. Udah. Van. Lu balik aja, balik. Van. Udah, lu balik aja. Van, gimana kalau yang diomongin Tiko itu bener? Lu jangan cemen juga. Arwah penasaran itu nggak ada. Udah, lu jangan takut gitu. Maria, kamu tuh sahabat aku. Jadi aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Mungkin Maria mendatangi kamu karena ingin kasih tahu siapa pelaku pemerkosaan itu, Eva. Apa mungkin, Om? Iya, Eva.
Tante yakin Maria nggak ada niat jahat sama kamu. Om juga sangat yakin kalau pelakunya itu adalah salah satu anak kampus yang meninggal dalam waktu berdekatan itu, Eva. Bagaimana Om bisa tahu? Apa sebelum Maria meninggal, Maria bilang sesuatu sama Om? Maria sama sekali tidak pernah cerita apa-apa sama Om. Tapi Om bisa merasakannya, Eva. Iya, bisa gak sih kamu tuh sehari aja Roy tenang gitu loh. Gawat, kayaknya bakal ada korban lagi. Korban apaan? Ngomong apa sih kamu? Akan ada kasus pembunuhan berantai, Pak. Mah, kita harus tolongin sebelum semuanya terlambat, Pak. Mah. Siapa yang akan jadi korban, Roy? Roy juga belum tahu sih, Pak. Gimana kita bisa cari kalau kamu aja nggak tahu dia siapa? Mana sih kamu? Tapi yang pasti dia ada hubungannya sama 2 mahasiswa yang meninggal itu. Penglihatan Roy yang dilihat lewat mata batinnya bikin saya sama papanya bingung. Roy nggak tahu siapa orang laki-laki yang muncul di mata batinnya itu. Yang Roy tahu, laki-laki itu ada hubungannya dengan berjatuhan korban. Ton, masa nggak bisa sih? Semalam aja gue nginep tempat lu, Ton. Sorry banget nih. Tuh, saudaraku juga lagi mau nginep di tempat gua. Gimana nih dong? Gue tidur di bawah nggak apa-apa, Ton. Yang penting gue ada temennya. Malam ini aja. Aduh, gimana ya? Bukannya gua nggak bolehin lu nih. Tahu sendiri kan kosan gua sempit. Emang lu mau sempit-sempitan ke ikan sarden? Ton, lu tahu kan masalahnya gue lagi nggak berani balik ke kosan. Hantu Maria tuh lagi neror gue terus, Ton. Indra sama Denny aja udah jadi korbannya. Alah, itu cuman kebetulan aja kali. Udah lu harus dipikirin. Ya, sekarang pulang aja dah. Ayolah, Ton. Gue mohon sama lu, Ton. Aduh, gimana ya? Gak bisa, sorry nih gua. Maria. Maria, jangan Maria. Maria, ampuni aku, Maria. Maria. Maria, jangan Maria. Maria. Bro, gue beli minuman dulu ya. Biar aso ya nggak? Oke deh. Maria, jangan. Ampuni aku. Arya, itu kenapa lari-lari sampai gemeteran gitu? Gue lihat hantu Maria. Serius lu? Lo gak lagi bercanda nih? Ngapain juga gue bohong soal begituan? Woi! Woi! Woi, bukain woi! Gue masih di luar woi! Woi! Ya gua Riko ya. Ini gua Riko. Lu kenapa sih? Gue kirain lo tuh hantunya Maria kok. Hah? Lu didatengin sama Maria juga? Kita harus kasih tahu Ivan sebelum semuanya terlambat. Cepetan. Halo? Gue lagi sama Riko sekarang, Van. Ada apa? Gue cuma mau kasih tahu kalau hantu Maria itu datangin gue. Jangan ngaco deh kalau ngomong. Beneran, gue nggak bohong. Barusan hantunya Maria itu datengin gue. Pokoknya sekarang gue mau lapor polisi. Gue mau nyerahin diri, Van. Arya, halo? Arya? Pokoknya kita harus tanggung jawab sama hantunya Maria. Biar dia bisa maafin kita. Bener banget, men.
Gue juga nggak kuat kalau terus-terusan diteror. Masalahnya, teman kita yang dua sudah meninggal. Bisa aja dia juga ikut membunuh kita. Bang. Lu berdua gila ya? Pokoknya gue nggak setuju kalau lu pada lapor polisi. Lo itu jangan keras kepala, Van. Hantu Maria itu emang tayangan. Buktinya gue juga teror. Van. Seenggaknya kita tanggung jawab, Van. Biar hantu yang Maria itu bisa maafin kita. Alah, lu berdua itu sama aja cemennya. Gue nggak bakal biarin lu pada lapor polisi. Ya udah. Ngapain pada berantem sih? Lu berdua dengar ya. Kalau lu berani lapor polisi, bukan hanya lu pada yang kena, tapi keluarga lu juga. Gue bisa gunain kekayaan gue. Gue pengaruhin bokap gue. Lu pada jangan pernah anggap enteng. Jangan gue. Paham lu berdua? Siapa yang ketok malam-malam ya? Apa jangan-jangan Maria? Untung ada Pak Hasan dan Roy. Tadi saya takut banget di sini. Iya, maaf juga ya udah ganggu malam-malam, tapi kami nggak lama kok. Kami cuma mau menanyakan apa kamu kenal sama anak-anak kampus yang meninggal itu dan siapa yang biasanya bareng sama mereka? Iya, saya kenal. Siapa itu? Bukan bikin belagu aja. Belum pernah dia didatengin sama hantunya Maria. Harus mati. Nggak, Maria, aku nggak mau mati, Maria. Siapa itu? Kenapa, Roy? Roy, gak apa-apa. Kak, ini teman kakak. Iya, itu Riko, salah satu teman kampus kakak. Emangnya kenapa, Roy? Kakak tahu tempat tinggalnya Kak Riko kan? Kak Riko dalam bahaya, Kak. Mati. Mati. Maria, ampuni aku, Maria. Aku nggak mau mati, Maria. Ampuni aku, Maria. Jadi Riko nggak ada di kosan? Dari tadi pagi, Riko nggak kelihatan. Terakhir pas ketemu, dia mau berangkat ke kampus. Permisi ya, Bu. Kita harus cepat selamatin Kak Riko sebelum semuanya terlambat, Pak. Tapi cari Rikonya kemana? Pak, kenapa kamu? Eva, Pak. Kayaknya jadi cekik sama arwah penasaran itu, Pak. Kak, berdoa, Kak. Ingat Tuhan, Kak, berdoa, Kak. Pak, doa, Pak. Doa. Dalam hati kamu harus berdoa, Pak. Pak. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Selamatkanlah Kak Eva dari arwah penasaran itu. Hancurkanlah kekuatan
gak akan berhenti sebelum kamu mati. Maria, ampun aku, Maria. Please, aku gak mau mati, Maria. Kamu udah gak apa-apa? Iya Om, saya udah baik-baik aja kok. Syukurlah, Argo Tayangan itu udah menghilang dari sini. Kenapa, Roy? Udah terlambat, Pak. Kariko udah meninggal dunia. Seandainya Roy bisa lebih cepat, pasti Kariko bisa diselamatkan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu gak usah merasa bersalah ya. Roy? Sayang. Hantu itu datang, Pak. Roy sedih karena gagal menyelamatkan nyawa Riko. Saya sama papanya nggak tega lihat Roy. Tapi nggak ada yang bisa kami lakukan. Arwah Maria sudah membalas dendam ke Riko sebelum kita datang. Bau parfum ini kayak nggak asing. Kayak bau parfum yang sering dipakai Maria. Ah, nggak mungkin. Kok TV nyala sendiri sih? Maria? Maria? Maria! Maria! Riko kemana sih? Gue cari di kosannya nggak ada. Di tempatnya biasa nongkrong juga nggak ada. Van, lo ngapain di sini, Van? Malam gue tidur di mobil. Ngapain lo tidur di mobil? Ya, gue pengen ke kampus agak pagian aja sih sebenarnya. Van, si Riko ngilang, Van. Jangan-jangan dia jadi korbannya Maria. Mungkin dia masih bete dengan kejadian kemarin. Tapi gue udah nyari kemana-mana nggak ada, Van. Ke tempat dia biasa nongkrong juga nggak ada. Udah deh, lu jangan parno. Gue ingatin sekali lagi sama lu ya. Lu jangan pernah lapor polisi tentang kejadian malam itu. Ngerti nggak lu? Udah lah. Gue masuk dulu. Ntar kunciin aja biar. Ivan, Apa? aku udah tahu perbuatan kamu sama teman-teman kamu. Lu apaan sih? Gak usah berpura nggak tahu. Aku tahu kamu dan teman-teman kamu yang menodai Maria sampai dia tertekan dan bunuh diri. Pokoknya, aku bakal laporin kamu dan teman-teman kamu ke polisi. Lu ngomong jangan sembarangan ya. Lu nuduh gua tanpa bukti. Lu dengar, gua bisa nuntut lu. Karena lu telah mencemarkan nama baik gua. Paham? Anak papa kok di sini sendirian. Ayo kita makan. Ya, makannya mama udah bikinin makanan kesukaan kamu. Tapi Roy lagi gak nafsu makan, Pak. Mah, Roy kepikiran terus sama korban truk itu, Kariko. Roy, kamu jangan ngerasa bersalah dong. Kan kemarin Roy udah usaha buat nolongin Kak Riko. Iya,
Kematian Riko itu takdir Tuhan yang nggak mungkin bisa kita cegah. Yuk. Roy udah tahu. Roy udah tahu korban selanjutnya ke Maria. Korban selanjutnya? Iya, Pak. Mah, kali ini kita gak boleh telat buat nolongin. Lewat penglihatannya, Roy bisa melihat jelas wajah Ivan dan Arya. Roy yakin nyawa mereka berdua dalam bahaya karena arwah Maria akan balas dendam ke mereka. Ditemukan sosok mayat laki-laki di pinggir jalan dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Diduga pemuda ini adalah korban tabrak lari. Dari identitas yang ditemukan, korban adalah mahasiswa dari kampus Permana Angkatan 96 dengan inisial RD. Gak mungkin Riko meninggal. Enggak. Pergi. Woi, mau jalan lihat-lihat dong. Serupan kali itu anak. Gue harus apa nih sekarang? Hantunya Maria pasti ngincer gue. Maria, ampunin gue Maria. Gue minta maaf Maria. Arya, kamu kenapa sih? Kamu kenapa teriak-teriak sih? Kasian kan pada keganggu, tau nggak? Arya. Saya minta maaf, Bu. Berarti gue kemarin berhayal. Buktinya TV nggak nyala sendiri. Ditemukan sosok mayat laki-laki di pinggir jalan dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Diduga pemuda ini adalah korban tabrak lari. Berikutnya. Maria! Maria! Jangan Maria, jangan Maria! Kamu harus mati. Maria! Gimana kalau Maria masih ngikutin gue? Enggak. Gue nggak mau mati. Halo? Halo Van. Lo di mana Van? Gue takut banget Van. Gue diteror sama hantunya Maria Van. Ya udah. Lu tenang dulu. Ntar kita pikirkan bareng-bareng jalan keluarnya. Ya udah, kita ketemu di tempat biasa ya. Oke. Gue langsung ke sana ya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Roy, pas banget kamu datang. Kamu lihat deh, itu aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Itu, album foto itu Roy. Foto? Mati. Kakak-kakak ini harus bertanggung jawab atas kematian dari teman kakak. Tapi tadi pagi Ivan bilang kalau dia nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini, Roy. Yang pasti mereka dalam bahaya. Kakak tahu kan di mana rumah mereka? Tahu. Ayo kita ke sana. Roy, Ivan nggak ada di sini. Kita harus cepet selamatin Kak Arya sebelum semuanya terlambat. Dan sampai dia jadi korban juga. Mar, udah Mar. Balas dendam tuh gak bakal nyelesain semuanya. Kalau emang mereka yang ngelakuin itu, mereka bakal dapat hukuman sepantasnya. Ayo kita pergi sekarang. Halangi aku. Roy gak akan berhenti. Anak kecil jangan macam-macam, besok harus sekolah. Masuk mobil. Wah,
Sakit, Ma. Sakit. Dokter dulu ya. Papa bisa nyetir nggak? Arwah Maria ternyata gak mau Roy menolong Ivan dan Arya. Makanya arwah penasaran itu berusaha menghalangin Roy. Akibatnya malah papanya Roy yang cedera. Untungnya sih cuman cedera kecil. Sementara arwah penasaran Maria terus mengincar orang-orang yang sudah jahatin dia. Arya. Aduh, Van, kita harus nyerahin diri, Van. Gue diteror sama hantunya Maria. Lu udah gila? Lu mau kita membusuk di penjara? Gue gak peduli. Gue lebih memilih mendekam di penjara daripada dikejar-kejar sama arwah penasaran. Ayo, kita harus ke polisi sekarang. Gak! Gue gak mau masuk penjara! Kalau lu berani buka mulut sama polisi, nasib lu sama dengan hantu yang lu takut. Paham? Arya! Gue harus kirain diri. Kemana nih orang? Arya! Suaranya masih jelas. Berarti dia masih ada di sekitar sini. Masih sakit banget, Pak. Sakit sih, Ma. Cuma kayaknya masih lebih sakit hati. Jadi jangan pernah tinggalin Papa. Tenang, Papa baik-baik aja kok. Masih untung nggak apa-apa. Ampun Maria, maafin gue Maria. Roy, Kenapa? Kamu lihat apa, sayang? Sekarang kita harus pulang. Salah satu dari mereka udah meninggal. Arya! Arya! Ah! Lu pikir gue takut sama lo? Gue gak akan masuk penjara. Apalagi mati seperti yang lain. Arwah Maria yang mau balas dendam terus mengejar Ivan. Ivan benar-benar ketakutan. Dia sampai nekat datengin dukun untuk minta bantuan. Jadi begitu rupanya. Kalau sampai arwah penasaran itu tidak mencapai tujuannya, maka dia akan terus meneror kamu. Bah, terus saya harus gimana, Bah? Kamu pakai jimat ini, maka kamu akan terhindar dari gangguan arwah penasaran itu. Terima kasih banyak, Mbak. Di sini aja, jangan ganggu petugasnya. Kan orang mau lihat, Ma.
Roy gagal lagi. Sekarang targetnya Kak Maria tinggal 1 orang lagi. Ivan. Kak, sekarang kita harus cari tahu di mana Kak Ivan berada. Kita mau cari kemana, Roy? Kita nggak tahu Ivan ada di mana. Tolong! Jangan ganggu gue! Jangan ganggu gue! Jangan ganggu gue! Tolong! Tolong! Harus tahu Kak Ivan ada di mana. Gue gak akan diteror lagi di sini. Gue yakin gue udah aman di sini. Apalagi gue udah punya jimat yang gue bayar mahal. Maria! Mar udah lepasin, Mar. Lepasin supaya kamu bisa pergi dengan tenang. Biarkan Irfan bertanggung jawab atas perbuatannya di penjara. Lepasin, Mar. Aku minta maaf, Mar. Seandainya waktu itu kita nggak bertengkar, pasti kejadian buruk itu nggak bakal terjadi. Gue gak mau di penjara. Gue gak mau di penjara. Kita harus tolongin Kak Ivan. Aku gak masuk penjara. Aku gak mau masuk penjara. Kak Ivan, jangan! Van, turun! Lo laki, jangan nekat! Hati-hati terjatuh. Van, kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan kamu dulu. Aku gak mau itu. Setelah Ivan tewas, arwah Maria udah nggak gentayangan lagi. Waktu rumah Ivan digeledah, ditemukan foto Maria saat peristiwa terkutuk itu terjadi. Ternyata salah satu teman Ivan yang mengambil foto Maria. Foto itu jadi bukti kejahatan Ivan dan teman-temannya. Karma buruk yang dilakukan mereka akhirnya tersebar luas. Sesuatu yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita. Maka itu berbuat yang baik-baik agar kebaikan selalu datang ke diri kita. Amin. Sekarang kamu udah bisa pergi dengan tenang. Semuanya udah selesai. Semua perbuatan pasti ada karmanya. Kakak, pergilah dengan tenang.